Saya mau bicara sedikit tentang problem saya dengan doktrin predestinasi. Although not per se doktrin predestinasi, tapi lebih kepada problem saya terhadap sikap banyak orang, termasuk mungkin sikap saya sendiri terhadap doktrin predestinasi yang kurang tepat. Saya di sini punya dua buku besar. Ini adalah sebetulnya 4 buku dari John Calvin. Ini adalah Institute of the Christian Religion, edisi dari John T. McNeil sebagai editor. Ini adalah 2 volume, 4 buku Institutes. Dan ini adalah pemikiran Calvin yang sangat panjang. Kalau saudara mau membaca buku-buku ini, mungkin saudara perlu buku ini. Ini adalah dari seorang bernama Fort Louis Battle. Dia menuliskan sebuah analisis terhadap Institute. He gave a very good points. Nah saudara, kalau Anda membaca buku-buku ini, saya mau mengatakan saudara, problem saya terhadap doktrin predestinasi adalah dari seluruh buku yang besar tadi yang saya tunjukkan tentang Institute Calvin, dia cuma pakai 4 bab, buku ketiga, bab 21 sampai bab 24 untuk bicara tentang predestinasi. Problemnya adalah kita seringkali membuat ini seperti the main point, the main topic, the only topic bahkan daripada seorang John Calvin, daripada ajaran Calvinis atau Reform. I think itu adalah problem, karena kemudian kita akan sulit sekali untuk menerima orang yang belum bisa memahami, belum bisa mempelajari atau menganutnya. Dan kemudian Calvin tulis itu di buku ketiga, setelah ratusan bab yang lain, baru kemudian dia bicara tentang predestinasi. Maka ini satu hal yang kita perlu pikirkan, jangan buat itu jadi pertama-tama barrier atau litmus test terhadap orang yang baru belajar doktrin predestinasi atau doktrin dari teologi reform. Itu adalah doktrin yang harus dipelajari setelah orang-orang mempelajari banyak hal yang lain, sehingga kemudian mangkoknya sudah cukup besar dan dia bisa menerima pengajaran tentang predestinasi itu. Problem yang kedua adalah kita seringkali memahami predestinasi ganda ya. Orang-orang yang dipilih sebagian untuk selamat dan sebagian orang dipilih untuk tidak selamat. Ini adalah kedaulatan Allah, and that's true. Itu adalah Calvin, double predestination. Tapi problem kita adalah kita kurang memahami atau kita jarang menekankan bahwa dua pilihan ini, dua macam pilihan ini itu tidak simetris. Simetris saudara tahu ya, Anda melipat kertas origami dan tepat dia ada di tengah 50-50 itu simetris. Tetapi double predestination itu tidak ditekankan secara symmetrical, tidak simetris. Kepada mereka yang dipilih untuk selamat, Tuhan secara aktif itu menarik mereka untuk selamat. Tetapi kepada mereka yang tidak dipilih untuk selamat atau reprobation, mereka cukup dibiarkan di dalam dosa. Dan saudara perlu membaca ini dari perspektif Injil, di mana sebetulnya semua orang sudah berdosa dan semua orang layak dihukum. Tetapi Tuhan memilih sebagian dalam anugerah dan kehendaknya, dalam kekekalan, dalam hikmat yang ajaib. Dia memilih sebagian untuk selamat dan dia perlu secara aktif menarik orang-orang itu untuk selamat. Kalau saudara kehilangan perspektif ini, menekankannya secara simetris, tanpa perspektif Injil, saudara akan merasa Allah begitu jahat dan tidak adil. Problem saya yang ketiga adalah kita perlu membayangkan atau memikirkan doktrin predestinasi ini dari perspektif yang benar, yaitu perspektif kekekalan dan bukan here and now. Saudara, kalau menggunakan predestinasi untuk menilai segala sesuatu here and now, kita akan terdorong sekali untuk jadi pasif. Tapi Calvin sendiri nggak begitu. Calvin adalah seorang yang mengirim misionaris sangat banyak. Dia sangat peduli dengan penginjilan. Padahal dia seorang yang sangat percaya dengan predestinasi. Itu berarti ada cara lain untuk melihat predestinasi. Ada cara lain untuk melihat doktrin pemilihan dan kedaulatan Allah ini. And I think salah satu perspektifnya adalah kita perlu membayangkan ini dari perspektif kekekalan, di mana Allah, dia tidak bisa kecolongan sesuatu. Segala sesuatu harus di dalam kedaulatan kehendaknya. Dan kita agree, kita setuju bahwa tidak semua orang itu kemudian mempercayai Allah dan beriman dan selamat. Ada orang-orang yang tidak selamat, ada orang-orang yang tidak beriman, ada orang-orang yang hidup di dalam dosa terus-menerus sampai dia mati. Dan bagaimana nasib mereka? Kalau kita mengatakan bahwa mereka tidak memilih, mereka sepenuhnya saja dibebaskan dalam free will mereka, berarti Tuhan memberikan kedaulatannya atau sebagian berkedaulatannya kepada pilihan orang-orang berdosa ini. Nah, bagaimana dengan mereka yang selamat? Apakah berarti keselamatan itu bisa didasarkan pada pilihan dari orang-orang yang secara bebas menilai segala sesuatu dan memilih Allah atau memilih Yesus? Bukankah berarti keselamatan itu didasarkan pada orang, saya sebagai person, yang menilai, oh, kekristenan masuk akal, maka saya akan memilih Allah. Nah, ini adalah problem yang Calvin mengatakan, maka predestinasi tidak bisa dihindarkan sebagai kesimpulan yang paling sesuai dengan siapa Allah kita. Dari sovereign, dia berdaulat, bahwa dia tidak bisa kecurian sesuatu, kecolongan sesuatu. Dia tidak pernah bisa dikagetkan. Dia menetapkan segala sesuatu. Why is the biggest question. Kenapa adalah pertanyaan besarnya. Dan tidak ada jawaban lain selain Allah di dalam kedaulatan dan di dalam hikmat yang tidak terselami. Dia menetapkan segala sesuatu. Tugas kita adalah memberikan doksologi kepada Allah.
memberikan kemuliaan kepada Allah. Tetapi bagi perspektif hari ini, here and today, sekarang hari ini, Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi mereka yang di luar sana, mencari mereka seperti Dia mencari mereka, mengabarkan Injil, because everyone di mata kita bukan selamat tidak selamat, dipilih tidak dipilih, tapi bagi kita ketika melihat dunia ini adalah semuanya adalah orang berdosa yang memerlukan Injil. Kita tidak punya perspektif kekekalan itu. Kita tidak tahu siapa yang dipilih. We can only prophesy the gospel, atau mengemukakan, mengkhotbahkan, to preach the gospel and the gospel alone. God bless.